Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan kita dari INASOK, organisasi resmi Naungan Kormi, serta kita ada organisasi resmi juga naungan dari pemerintah Kota Surakarta. Kita ada teman-teman dari INASOK, terutama dari klub air soda kita. Lalu kita punya dari teman-teman atlet profesional nasional kita. Dan yang terakhir kita punya teman-teman ekskul yang ada di Kota Surakarta, yaitu ada Alabudi, lalu ada SMA Badik Surakarta, di SMK Bina Dirgantara Penerbangan, dan juga ada SMA Muhammadiyah 1, dan yang terakhir ada SMP Al-Kautsar dan SMP Al-Azhar. Untuk sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi INASOK ini sendiri. Organisasi INASOK sendiri ini adalah salah satu wadah untuk mewadahi teman-teman dari olahraga airsoft yang ada di Kota Surakarta ini, dari klub maupun dari ekskul yang ada di Surakarta maupun di Karasidenan Kota Surakarta. Yang pertama, kita akan berkenalan sedikit kepada teman-teman ekskul di SMA Alabudin Boarding School. Nah, di sini ada Mas siapa? Nama saya Mas Yudi. Mas Yudi di sini sebagai anggota, dijelaskan. Saya ketua eksekutif SMA Surakarta. Nah, untuk sebelumnya dari SMA BBS ini sudah berapa tahun ya Mas ya untuk kegiatan tentang airsoft ini? Kalau nggak salah sudah 6 tahun. Oke, selama 6 tahun berarti kurang lebih selama 6 angkatan ya Mas ya? Nah, untuk visi-misi sendiri dari ekskul airsoft di SMA BBS ini apa saja? Lalu mempunyai berapa anggota dalam satu angkatannya? Visi-visi yang bisa mencetak generasi yang aktif dan profesional. Oke. Kebetulan untuk INASOK sendiri mempunyai lomba atau cabang lomba, yaitu ada Forda dan Fornas. Forda sendiri acara dari Kormi, dan Fornas sendiri juga acara dari Kormi. Oke, terima kasih Mas Yodin atas waktunya. Oke, kita lanjutkan lagi ke SMA Batik Surakarta. Nah, di sini ekskul juga dari SMA BBS. Oke, dari siapa? Saya dari SMA Batik 1 Surakarta yang ingin memperkenalkan bahwa di SMA Batik 1 Surakarta itu memiliki ekskul airsoft gun yang tentunya di bawah naungan INASOK dan Kormi dari pemerintah. Kami dari ekskul airsoft gun memiliki visi dan misi. Ini adalah menjalankan ekskul airsoft gun sebagai wadah pelatihan dan pengembangan bakat siswa serta menjunjung tinggi sportivitas dalam berprestasi. Misi kami adalah meningkatkan hard skill sesuai minat dan bakat anggota, menyatukan para anggota menjadi kekeluargaan yang tangguh, dan berusaha melahirkan insan yang berilmu, berdisiplin, serta bertanggung jawab. Oke, lengkap sekali ya Mas Yoga dari SMA Batik Surakarta. Nah, untuk dari SMA Batik Surakarta ini tadi, sudah berapa lama sih kalian bergiat atau ekskul ini berjalan? Kurang lebih 9 tahun. Lalu dalam satu angkatan ada berapa anggotanya? Kurang lebih dalam satu angkatan itu ada 40. Oke, nah dari semua angkatan itu tadi dan dari semua kegiatan lomba yang diikuti dari SMA BBS, SMA Batik, adakah lomba-lomba di luar dari itu yang pernah kalian ikuti? Pernah. Nah, berarti kita di sini tidak hanya seolah-olah mengikuti lomba dari naungan Kormi maupun di luar Kormi, kita juga mengikuti seperti lomba-lomba swasta dan lomba-lomba naungan klub yang membuat lomba-lomba. Oke, terima kasih Mas Oka dan Mas Yudin atas waktunya. Kita lanjut lagi yang ketiga, yaitu dari klub air soda. Nah, dari klub air soda sendiri ini adalah klub salah satu yang bergabung oleh INASOK yang ada di Kota Surakarta. Monggo waktu dan tempat bisa dijelaskan. Ya, air soda sendiri di sini berdiri di 1 Agustus
tahun 2019. Yang saat ini anggotanya yang terdaftar resmi di kami 30 orang, yang terdiri juga dari ada adik-adik pelajar juga dan juga dari teman-teman juga, ada teman-teman atlet juga, atlet nasional yang kemarin juga ikut di Forda dan Fornas. Oke, nah dari klub Arsuda sendiri kita juga mempunyai beberapa aturan nih teman-teman. Aturan yang utama yaitu dari regulasi cara menggunakan airsoft, lalu regulasi cara bermain airsoft itu sendiri. Untuk kategori airsoft yang benar itu seperti apa teman-teman? Ya, jadi untuk airsoft sendiri cara memegangnya mungkin bisa dipraktekkan. Ya, dari teman-teman. Ya. Untuk yang pertama kita memegang unitnya adalah seperti ini. Ya. Untuk jari tidak boleh berada di trigger. Ya, jadi memegang unit ini kecuali jika ingin posisi menembak. Jadi ketika sasaran ada kita bidik untuk tembak, baru masuk trigger. Yang kedua adalah kita tidak boleh untuk menodong kepada orang ataupun siapapun. Nah, ini tidak untuk perlindungan diri. Jadi airsoft ini bukan merupakan alat perlindungan diri, tapi hanya untuk sarana untuk olahraga. Nah, yang lainnya lagi adalah kita di sini ada orientif yang membedakan antara unit ini mainan dengan unit asli, karena ini replika. Jadi untuk beratnya sendiri juga 1:1 dengan unit asli. Nah itu, jadi kita bisa kategorikan ini juga kalau untuk nodong juga pasti bahaya juga. Ya, oke. Dari segi unit airsoft sendiri, mulai dari yang pertama yaitu ada regulasi orientif, di mana semua unit airsoft harus mewajibkan menggunakan orientif di ujung laras. Setelah itu kita harus selalu posisi stand off atau finger off di dalam trigger. Ini namanya trigger kalau di unit airsoft. Itu supaya kita selalu standby untuk tidak posisi fire, tapi posisi aman. Karena apa? Itu sangat bahaya. Kadang-kadang ketika kita masuk ke trigger, nggak sengaja ketarik keluar peluru atau BB-nya ini. Oke. Kan ada tambah lagi, jadi kita di sini nyebutnya bukan senjata. Ya, betul. Ini adalah unit, ya, bukan senjata. Gitu. Dan kita memakainya juga bukan peluru, tapi BB. Nah, BB itu bahannya dari plastik solid 6 mili, ya, 6 mili bulat. Nah, oke, ya untuk pembawaan juga. Ya, untuk membawa unit ini juga nggak sembarangan. Jadi nggak bisa kita tenteng di jalan terus kita tenteng-tenteng seperti ini, nggak bisa. Jadi karena pameran aja. Ya. Nah, karena pameran udah ada izin dan sebagainya, tapi itu pun kita tanpa mic. Jadi nggak ada mic. Kalau ini kan unitnya ada pakai baterai. Iya. Jadi nah itu baterainya juga kita lepas. Baterainya kita lepas. Jadi benar-benar unit tidak bisa difungsikan. Hanya untuk sarana pameran. Nah, gitu. Untuk dari segi airsoft sudah kita jelaskan ya teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan menjelaskan dari safety sendiri dari player yang kita pakai. Untuk yang pertama sendiri yang kita wajibkan yaitu adalah goggles. Goggles itu kacamata. Nah, itu karena kenapa? Risiko dari permainan airsoft itu yaitu adalah di mata. Nah, di mana peluru tersebut itu sangat kecil dan itu gampang sekali meleset dan kena pantulan yang dimana bisa mengenai ke mata. Nah, sangat dianjurkan dan sangat diutamakan bahwasanya pemain airsoft itu wajib menggunakan goggles itu tadi. Nah, standar goggles sendiri kita mempunyai beberapa macam-macam sendiri. Cuman yang kita wajibkan goggles itu harus mempunyai ketebalan yang standar, kurang lebihnya namanya apa? Standarnya itu kan biasanya kita pakai kacamata itulah, kacamata tukang. Nah, itu malah aman itu. Oh, malah. Yang biasanya untuk tukang kena mata itu malah aman, malah kita sering pakai. Iya. Nah, walaupun bentuknya agak, tapi yang penting aman. Cuma kita juga ada sendiri kacamata khusus untuk airsoft. Begitu. Jadi tidak sembarangan kacamata kita bisa gunakan untuk keamanan kita. Selanjutnya yaitu ada dari vest. Vest itu pelindung badan, rompi, yang dimana untuk mencegah atau menahan dari
hit atau tembakan peluru atau BB airsoft itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada kaos tangan, lalu ada helm atau topi, setelah itu ada balaclava atau kita pernah pakai masker yang jaring. Setelah itu yang terakhir pakai celana panjang dan wajib bersepatu. Nah, kenapa ini harus wajib bersepatu? Oke, dari field airsoft sendiri itu masih ada sampah-sampah peluru kecil-kecil dari BB itu tadi, yang dimana bisa membuat kepleset para pemainnya. Makanya kita mewajibkan untuk menggunakan sepatu, jangan menggunakan sandal. Karena sandal bisa kepleset dan bisa menjadikan kita tidak nyaman untuk bermain. Oke, selanjutnya, lanjut ada lagi. Oke, jadi mungkin tadi waktu kita pameran tadi ada banyak pertanyaan. Salah satu yang pertanyaan paling banyak adalah gimana kalau kita ini pengen memiliki unit airsoft. Nah gitu. Itu apakah legal atau tidak? Nah itu. Jadi kita di sini sampaikan, jika kalian berada di dalam suatu klub yang resmi, nah itu nanti kan klub ini punya regulasi sendiri yang untuk mengurus terkait kepada Inasoft dan yang terkait kepada Korni. Nah jadi kalau untuk Surakarta sendiri saat ini untuk klub yang berafiliasi resmi adalah Airsoda. Nah Airsoda itu di bawah Inasoft dan Inasoft ini di bawah Korni. Nah itu. Jadi kalau kalian pengen punya unit ini secara legal, ya itu yuk gabung join ke kita. Nah itu. Untuk syarat-syaratnya mudah aja. Jadi cuman nanti bisa kita jelaskan di booth kita. Kalau yang ingin bisa kunjungi booth kita. Syaratnya enggak sulit. Nah, itu. Nanti jika ada yang minat atau yang mau bertanya-tanya tentang unit airsoft, lalu kegiatan-kegiatan, silakan datang di booth kita. Nanti kita akan berikan nomor kontak person dan kita kasihkan stiker khusus untuk teman-teman di sini semua. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, selanjutnya juga punya teman-teman tim atlet profesional dari nasional. Nah, di mana kita di sini mempunyai standarisasi mulai dari permainan khusus untuk para atlet, lalu perlengkapan khusus untuk para atlet yang ada di perlombaan. Oke, untuk yang pernah bisa dijelaskan, Bang? Ya. Selamat siang semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Alvin Cahyono, saya dari Airsoda. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perlombaan kita, yaitu CQB 5-on-5 atau 4-on-4. Salah satu yang diperlukan adalah apa? Nomor satu, kacamata, yang dimana saya tidak pakai, hanya pakai teman-teman saya di sini. Ya. Nomor dua, mandatori apa? Helm, vest, itu harus punya. Ya, soalnya apa? Seperti tentara, mereka selalu pakai helm. Nah, kalau masalah unit, ini selera. Mau M4, mau AK, mau G36 atau mau apapun itu selera. Tapi kalau di tempat kita, hampir semua yang masuk ke dunia perlombaan memakai jenis M4 atau AR-15. Contoh, saya hari ini memakai baju TTS Award atau Counter Terrorist Special Forces dari Belanda. Kalau teman saya ini Firdaus menjadi Army dengan multicamnya. Nah, kalau ini teman saya namanya Majid, baju dengan jersey Airsoda dan celana multicam. Kalau beliau ini dress up sebagai atlet nasional kita. Itu mungkin untuk sahabat saya seperti itu. Oh iya, jangan lupa ada satu lagi, sepatu di atas mata kaki. Nah, ini penting sekali untuk menjaga kaki kita agar tidak luka ya. Jadi oleh karena itu harus di atas mata kaki. Sekaligus sebagai mobilitas atlet untuk semakin menunjang skillnya. Oke, Pak Alvin, nih kita mau tanya juga dan kita akan meng-share nih. Tadi kan udah dari ekskul, dari anak-anak yang masih umum, terus gabungnya, gimana gabungnya ke sekolahnya. Nah di ekskul kan sudah ada. Lalu di orang umum pengen gabung, mau main nyoba-nyoba atau mau merasakan sensasi airsoft bisa gabung ke Airsoda. Nah ini kalau di Alvin sendiri, Alvin sebagai profesional dari airsoft sendiri, nah syaratnya itu apa tuh Pak Alvin untuk menjadi seorang atlet yang profesional? Kalau menjadi seorang atlet profesional ya, banyak orang pikirnya nomor satu adalah punya unit, punya baju dan sebagainya, itu mayoritas. Tapi yang paling penting satu, komitmen dan kedisiplinan. Itu nomor satu. Soalnya dimana pada saat kita berlomba, kita bersama-sama 5 orang. Kalau kita tidak punya teamwork, tidak akan menang. Betul sekali. Bagus-bagusnya fisiknya, tapi kalau tidak ada chemistry antara satu dengan lain percuma. Oleh karena itu saya dan teman-teman di sini hampir setiap minggu kita latihan battle. Nah, gitu.
Oke, berarti di sini dari sisi untuk menjadi seorang profesionalis seperti Calvin dan teman-teman di sini, syarat pertama itu yaitu adalah dari kedisiplinan, dari komitmen dan keinginan dan niat. Nah, setelah itu latihannya itu loh, latihan yang harus ditekunin selain berlatih terus tentang airsoft, itu fisik lalu gejolak untuk menjadi atlet profesional apa saja? Selain fisik ya, mental itu sangat penting, sangat amat penting. Pembuatan mental. Betul sekali. Soalnya pelatih itu galak juga, Ya. itu satu. Dan yang kedua, musuhnya mulutnya juga keras. Ya, betul. Dimana yang kita sendiri membentuk karakter tim sudah, lalu membentuk mental sudah, tapi di luar belum tentu kita bisa kuat. Makanya dari itu kita harus berlatih untuk mental, lalu untuk mental. Ya, juga berlatih fisik, Betul, fisik, mental, nah, itu sangat penting karena di luar sana kita nggak tahu musuhnya gimana untuk kita hadapi. Nah, oke, pertanyaan terakhir Calvin. Nah, ini tadi dari tim atlet profesional dari nasional juga, sekaligus perwakilan dari Kota Surakarta, sekaligus dari Provinsi Jawa Tengah. Nah, prestasi apa saja yang sudah dikeluarkan oleh tim atlet di nasional ini, mulai dari ikut Forda, lalu Fornas, lalu apa saja? Kalau dari skill atlet ya, kemarin kita ikut Forda kan di Jawa Tengah. Ya. Kita Solo juara nomor 2 di Jawa Tengah. Kemudian setelah lulus di provinsi, kita lanjut ke nasional. Ya. Kita jadi satu dengan tim Jateng. Kita meraih juara 3 umum nasional. Nah, itu untuk dari Cikubi ya. Nah, itu baru Cikubi karena kita mempunyai cabang lomba, kelas lomba yang dimana kelas lombanya itu ada kurang lebih ada 16. Nah, itu baru satu cabang lomba saja sudah bisa menghasilkan juara 2 dan juara 3. Oke. Setelah itu dari teman-teman di sini semua, untuk teman-teman yang pengunjung di sini, sekali lagi saya ingatkan, jika ingin mencoba atau mau tanya-tanya tentang airsoft, bisa lanjut ke booth kita yang ada di sebelah kartu itu. Nah, nanti kita akan berikan lalu kontak person ya, bisa kalian tanyakan atau bisa kalian lanjutkan untuk informasi lebih lanjut. Oke, terima kasih Pak Alvin untuk waktunya. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya kita akan menginformasikan ini terakhir.